Marcel. Udah 6 laporan. Jadi saya tantang Marcel Radival, ya. Marcel, lihat saya. Kamu dukun merah. Kamu kalau bisa hapus pasal-pasal di dalam surat ini, lalu pihak kepolisian mempercayai kamu saya angkat jadi anak Raja Jin. Kamu saya angkat jadi anak Raja Jin. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Marcel Radival sudah dilaporkan 6 laporan, termasuk juga Dr. Richard Lee dilaporkan oleh pengacara dukun, pengacara asosiasi dukun yaitu Firdaus Oyobo SH. Seperti gayanya biasanya yang suka ngegas, Firdaus pun mengancam Marcel Radival. Tapi ancamannya lucu. Ancamannya adalah dia diangkat menjadi anak dari Raja Jin. Nah, bagaimanakah ancaman dari Firdaus ini nantinya akan ditanggapi oleh Marcel Radival? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tapi yang hikmahnya yang perlu dari sini, hikmahnya dari kasus ini. Bahkan kalau boleh saya melalui ini saya mengharapkan kepada Bapak Kapolres akan ditambah. Hari ini kita makan bersama nih. Ada Abang Hotman. Sebelahnya juga merah nih. Woi, Marcel. Hai Terina. Oh gitu ya. Tenang, semuanya tenang. Ada abang gue nih. Ya, Firdaus Oyobo atau dipanggil Firdaus Oil sama TIJ Teuku Iqbal Jonat akhirnya serius. Dia mendatangi kantor polisi dan memberikan surat laporan yang sudah masuk ke polisi. Kata dia 6 pasal sudah. Firdaus Oyobo melaporkan Marcel Radival juga Dr. Richard Lee. Namun ancamannya aneh guys. Ancamannya adalah dihubungkan dengan dukun, yaitu dijadikan anak dari Raja Jin. Dan Marcel. Udah 6 laporan. Jadi saya tantang Marcel Radival, ya. Marcel, lihat saya. Kamu dukun merah. Kamu kalau bisa hapus pasal-pasal di dalam surat ini, lalu pihak kepolisian mempercayai kamu saya angkat jadi anak Raja Jin. Ya, hapus nih. Ada 6 atau 5 laporan, hapus pasalnya. Ketika kamu bisa hapus dan polisi meyakini bahwa kamu tidak jadi tersangka nih, saya angkat kamu jadi anak Raja Jin. Marcel Radival, itu tantangan saya. Dan kamu katanya sakti nih. Ini kan hoax mungkin ya atau apa nih? Oh, gampang itu mah ngetik mah. Trik itu, trik polisi ngetik. Nah nih, ini trik nih, ini hapus nih. Marcel ya. Nih lawan nih. Kan trik nih. Tuh gue tantang tuh. Kemarin kan Dr. Richard Lee udah gue tantang tuh. Ya kan? Gue tantang Dr. Richard Lee. Ini bikin nih, gue Irfan jadi penyanyi Korea yang ganteng. Nah, lu kan katanya apa salon kecantikan apa dokter kecantikan. Nah, nih kegantengan deh. Ayo, Gus Irfan. Mendapat ancaman seperti itu, Dr. Richard Lee, kubu dari pesulap merah bergerak cepat. Dia langsung menghubungi Hotman Paris Hutapea untuk berkonsultasi secara hukum, dan Hotman Paris pun siap untuk mendampingi karena dia merupakan karib dekat dari Dr. Richard Lee, dan mereka pun bertemu bersama pesulap merah Hotman Paris Hutapea dan Dr. Richard Lee di sebuah acara di Palembang. Dan pengacara dukun pun akhirnya hanya bisa mingkem, kicelep, tidak bisa berkata-kata. Sementara Gus Irfannya hanya senyum. Tapi yang hikmahnya yang perlu dari sini, hikmahnya dari kasus ini. Bahkan kalau boleh saya melalui ini saya mengharapkan kepada Bapak Kapolres akan ditambah. Hari ini kita makan bersama nih. Ada Abang Hotman. Sebelahnya juga merah nih. Woi, Marcel. Hai Terina. Oh gitu ya. Tenang, semuanya tenang. Ada abang gue nih.
Rupanya pengacara dari dukun ini nampaknya sudah tahu kalau di belakang Dr. Richard Lee dan pesulap merah itu ada pengacara Hotman Paris. Ya, akhirnya malah lucu, nggak akan ditanggapi karena nampaknya juga tidak serius laporan polisi tersebut. Ini hanya untuk panjat-panjat sosial si pengacara untuk meramaikan suasana. Tapi ya, kita nikmati saja dramanya. Drama yang kelihatan betulan ini dengan akting yang luar biasa dari si Firdaus. Sementara Gus Irfan hanya mesam-mesem di belakang. Tambah manis nih Gus Irfan yang biasanya garang saat pegang golok dan kemudian merapal mantra wasi, tapi kini nampaknya sangat manut kepada Firdaus Oil dan dia hanya mesam-mesem di belakang ketiak si Firdaus Oil. Nampaknya Marcel dan Dr. Richard juga akan ketawa-ketawa lihat ini. Pan, gue udah siapin duit buat lo ya, di atas 3M. Ya, kalau orang bilang mana duitnya? Renang, gue ngomong begini karena gue bisa bertanggung jawab. Gue punya duit. Jadi, Irfan, gue gak mungkin sembarang ngomong. Nih, lo bikin, lo permak kayak artis Korea dari mulai ujung kaki jempol sampai ke atas. Kalau lo gak sanggup, gagal lo jadi dokter kecantikan. Bohong semua. Nah, begitulah. Netizen juga sudah pintar dengan trik dan acting dari Firdaus Oyobo dan Gus Irfan ini. Netizen pun bertanya, duitnya mana? Karena kemarin Dr. Richard pamer uangnya 1 miliar. Sementara ditantang balik oleh Firdaus Oyobo agar mengubah Gus Irfan menjadi artis Korea dengan hadiah juga 1 miliar rupiah. Tetapi nggak nunjukin duitnya sampai sekarang. Punya nggak? Makan aja di warteg dan minta transport kepada Atta Halilintar dan juga kepada Denny Sumargo. Jadi netizen sekarang sudah pintar-pintar. Tapi ini merupakan hiburan dan untuk lucu-lucuan. Bohong semua lo. Bohong, dokter bohong. Ya, gua tantang lagi lo. Emang lo doang yang punya duit. Lo bilang 10 miliar, gua di atas 10 miliar. Lo bilang 50 miliar, gua di atas 50 miliar. Gua doang yang punya duit. Hah? Jangan nangtang-nangtain orang. Kita ini lagi mencari pembuktian. Lu tantang terus, gue tantang. Omongan gue bisa dipegang. Kalau gue nggak punya duit, gue bisa dituntut sama orang. Jangan macem-macem. Lu nyebut 50 miliar, gue 51 miliar. Lu nyebut 100 miliar, gue nyebut 101 miliar. Gue lebih di atas lu. Gue juga mau kalah. Nah, nggak mau kalah guys. Sudah kalah kok nggak mau kalah. Terima aja lah kekalahan. Pamer uang 1 miliar situ saja. Tapi katanya dia punya 10 miliar. Entah uangnya siapa. Kalau punya 10 miliar nggak mungkin lah pansos-pansos kayak gini. Nah, jangan lu yang punya duit di Jakarta ini bukan lu doang. Gue ngomong ini berdasarkan fakta. Bisa dituntut kalau gue bohong. Oke, makasih. Ya, thank you, Bang.